Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pengantar ilmu ekonomi B, hubungan internasional, akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang institution, political economy, and growth. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fani, kedua ada Putri, lalu ada Faza, dan kemudian ada Syifa. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Syifa. Apa itu institusi? Doug Lesnar pada tahun 1990 mendefinisikan sebagai berikut. Lembaga adalah aturan main dalam masyarakat atau lebih formal adalah kendala yang dirancang secara manusiawi yang membentuk interaksi manusia. 3 ciri penting dari lembaga. Pertama, bahwa mereka dirancang secara manusiawi yang kontras dengan penyebab fundamental potensial lainnya, seperti faktor geografis yang berada di luar kendali manusia. Yang kedua, bahwa mereka adalah aturan main yang menetapkan batasan pada perilaku manusia. Yang ketiga, bahwa pengaruh utama mereka akan melalui insentif. Next. Dampak institusi. Ada beberapa korelasi kuat antara institusi dan kinerja ekonomi, yaitu sebagai berikut. Dari sini dapat dilihat bahwa lembaga bukanlah penentu pentingnya ekonomi dan miskin atau kayanya suatu negara. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mendominasi dan menjajah di berbagai belahan dunia. Hal ini berkenaan juga dengan pengenaan institusi dan struktur kekuatan sosial yang berbeda-beda di setiap berbagai belahan dunia. Next. Di wilayah orang Eropa menetap, mereka mengembangkan institusi untuk masa depan, sedangkan di tempat sebaliknya mereka mendirikan aparatur negara untuk menindas penduduk asli serta melakukan ekstraksi sumber daya dalam jangka pendek. Data menunjukkan bahwa perbedaan angka kelahiran dan kematian serta pola pemukiman berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Next. Di sini kami akan memberikan contoh perbedaan institusi, yaitu Korea Utara dengan ekonomi komando dan Korea Selatan dengan kapitalis organisasi ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Memodel perbedaan kelembagaan. Sebelum memodel kelembagaan, kita harus mempertimbangkan hubungan antara 3 karakteristik kelembagaan, yaitu yang pertama kelembagaan ekonomi, yang kedua kekuatan politik, dan yang ketiga institusi politik. Kelembagaan ekonomi. Kelembagaan ekonomi penting bagi pertumbuhan ekonomi karena mereka membentuk insentif pelaku ekonomi utama dalam masyarakat. Khususnya mereka mempengaruhi investasi dalam modal fisik dan manusia, teknologi, serta organisasi produksi. Yang kedua, kekuatan politik. Distribusi kekuatan politik dalam masyarakat bersifat endogen, seperti kekuasaan politik de jure yang mengacu pada kekuatan yang bersumber dari politik institusi dalam masyarakat. Contoh lembaga politik misalnya demokrasi versus kediktatoran atau autokrasi, dan sejauh mana kendala pada politisi dan elit politik. Dan yang ketiga, institusi politik. Seperti institusi ekonomi, institusi politik adalah pilihan kolektif. Institusi politik mengalokasikan secara de jure kekuasaan politik, dan mereka yang memegang kekuasaan politik mempengaruhi evolusi institusi politik. Lalu mereka umumnya akan memilih untuk mempertahankan politik institusi yang memberi mereka kekuatan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pitfalls of reform atau jebakan reformasi. Reformasi kelembagaan secara langsung sendiri belum tentu efektif dan akan lebih berguna jika fokus pada pemahaman dan reformasi kekuatan yang mencegah lembaga yang buruk pada tempatnya. Jebakan reformasi atau pitfalls of reform suatu lembaga berkaitan dengan fakta bahwa pola kinerja ekonomi relatif itu sangat kuat. Sebagai contoh adalah urutan peringkat dalam pendapatan per kapita di Amerika pada dasarnya tidak berubah sejak pertengahan abad ke-19. Hal ini menunjukkan bahwa sulit untuk mengubah institusi dan terdapat kekuatan dalam upaya memperkuat status quo. Berikutnya. Persistence of power and incentive, the seesaw effect. Jebakan pertama dari reformasi kelembagaan adalah bahwa secara langsung mereformasi lembaga ekonomi tertentu seperti rezim perdagangan mungkin tidak akan cukup dan bahkan mungkin menjadi bumerang. Membuat atau menerapkan reformasi kelembagaan tertentu belum tentu dapat memberikan pengaruh besar pada struktur umum lembaga atau kinerja ekonomi jika tidak menyentuh keseimbangan politik yang mendasarinya. Selanjutnya, persistence of de facto power. Mereformasi lembaga ekonomi tanpa mengubah equilibrium politik mungkin tidak akan meningkatkan keseimbangan kelembagaan. Demikian pun mengubah kekuasaan de jure. Sementara membiarkan sumber-sumber kekuasaan de facto tetap utuh, mungkin akan berdampak kecil pada kinerja ekonomi. Perubahan kelembagaan yang mengaruhi distribusi kekuatan politik de jure perlu dilengkapi dengan perubahan sumber-sumber kekuatan politik de facto elit dan pengurangan manfaat yang dimiliki pertahanan politik dalam mengintensifkan penggunaannya dari kekuatan politik de facto. Seperti misalnya adalah penggunaan paramiliter, suap, korupsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya. The Iron Law of Oligarchy. Edik klasik dalam sosiologi hukum besi oligarki menyatakan bahwa tidak mungkin ada perubahan nyata dalam masyarakat karena ketika kelompok baru memobilisasi atau diciptakan dalam proses perubahan sosial ekonomi, mereka hanya menggantikan elit dan kelompok yang sudah ada sebelumnya dan berperilaku dengan cara yang secara kualitatif serupa. Ada banyak keadaan di mana jenis perilaku hukum besi dapat terjadi dan sangat mungkin banyak mekanisme yang dapat menghasilkan perilaku seperti ini. Mungkin ada ketergantungan jalur yang sangat besar dalam keseimbangan politik, bahkan ketika kuasa de jure dan de facto berpindah tangan dari satu kelompok yang lain. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Reformasi yang sukses. Meski reformasi begitu sulit dan pola kerja ekonomi relatif begitu gigih dari waktu ke waktu, negara-negara melakukan reformasi institusi mereka dan bergerak ke jalur pembangunan yang berbeda. Contoh nyatanya adalah Cina, Taiwan, Republik Korea, Botswana, Singapura, Chili, dan Mauritius. Terdapat episode sejarah reformasi yang penting, yaitu Inggris mengalami proses perubahan kelembagaan pada abad ke-17 dan sekali lagi mengalami proses perubahan pada abad ke-19 ketika Inggris memperluas hak-hak demokratis dan mulai berinvestasi secara lebih sistematis dalam pendidikan. Beberapa contoh transisi kelembagaan ini terjadi di bawah demokrasi seperti di Botswana dan Mauritius, sementara beberapa lainnya terjadi di bawah rezim otoriter seperti Spanyol. Terdapat perubahan dalam peluang ekonomi yang mengubah kepentingan dan keseimbangan kekuatan de facto dalam masyarakat yang pada gilirannya mengguncang keseimbangan absolut awal. Hal ini menyebabkan proses perubahan kumulatif dalam institusi politik dan ekonomi.
Seperti contohnya adalah Botswana, negara kecil tropis yang terkurung daratan di sub-Sahara Afrika memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tercepat di dunia dalam 35 tahun terakhir. Botswana telah dibantu oleh Berlian dalam jumlah besar. Selain itu, Botswana juga memiliki kebijakan makroekonomi dan mikroekonomi yang baik, serta memiliki lembaga politik yang menempatkan check and balance pada elit politik. Kesimpulan, penentu utama perbedaan pendapatan per kapita lintas negara adalah perbedaan lembaga ekonomi. Meskipun institusi sering bertahan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, perbedaan dalam institusi antar negara pada dasarnya mencerminkan hasil dari pilihan kolektif yang berbeda. Pilihan kolektif yang berbeda ini mencerminkan perbedaan dalam institusi politik dan distribusi kekuatan politik yang berbeda pula. Akibatnya, pemahaman keterbelakangan menyiratkan pemahaman mengapa negara yang berbeda terjebak dalam keseimbangan politik yang mengakibatkan buruknya institusi ekonomi. Memecahkan masalah pembangunan memerlukan pemahaman tentang instrumen apa yang dapat digunakan untuk mendorong suatu masyarakat dari buruk menuju keseimbangan politik yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.